Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, saya Dea Cynthia. Saya Salwa Elwasita. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP Singkawang. Pada video kali ini kami membahas tentang skenario pembelajaran program based learning. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu problem based learning. Model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang menyajikan masalah sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Di dalam kelas yang menerapkan pembelajaran ini, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau real world. Menurut Bridges Wasnowati DKK 2014, model problem-based learning diawali dengan penyajian masalah, kemudian siswa mencari dan menganalisis masalah tersebut melalui percobaan langsung atau kajian ilmiah. Melalui kegiatan tersebut, aktivitas dan proses berpikir ilmiah siswa menjadi lebih logis, teratur, dan teliti sehingga mempermudah pemahaman konsep. Nah, terdapat langkah-langkah dalam pelaksanaan problem-based learning. Yang pertama yaitu, siswa diberi permasalahan oleh guru berdasarkan pengalaman siswa. Yang kedua, siswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil. Yang ketiga, siswa melakukan kajian secara independen berkaitan dengan masalah yang harus diselesaikan. Yang keempat, siswa kembali kepada kelompok problem-based learning awal untuk melakukan tukar informasi, pembelajaran teman sejawat, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu siswa dibantu oleh guru melakukan evaluasi berkaitan dengan seluruh kegiatan pembelajaran. Langkah yang pertama yaitu siswa diberi permasalahan oleh guru berdasarkan pengalaman siswa. Guru memperkenalkan sebuah permasalahan, misalnya, kita memiliki sebuah buku cerita pendek yang akan diterbitkan untuk anak-anak. Namun, ceritanya belum jelas dan kata-katanya sulit dipahami untuk anak-anak. Jadi, rumusan masalahnya adalah bagaimana kita dapat menulis cerita pendek agar lebih menarik bagi anak-anak. Langkah yang kedua yaitu siswa melakukan diskusi dalam kelompok kecil untuk 1. Mengklarifikasi kasus atau masalah yang diberikan. 2. Mendefinisikan masalah. 3. Saling bertukar pendapat berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Keempat, menetapkan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu siswa dibantu oleh guru melakukan evaluasi berkaitan dengan seluruh kegiatan pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran yaitu siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan awal seperti apa hal-hal yang dapat membuat cerita pendek lebih menarik bagi anak-anak, atau mereka juga dapat berdiskusi untuk merumuskan tentang apa yang mungkin membuat cerita pendek tersebut akan lebih diminati di kalangan anak-anak. Langkah yang ketiga yaitu siswa melakukan kajian secara independen berkaitan dengan masalah yang harus diselesaikan. Misalnya, siswa dapat menganalisis masalah secara mandiri untuk mencari informasi tentang bagaimana menulis cerita pendek untuk anak-anak, baik unsur-unsur yang dapat membuat cerita pendek lebih menarik, teknik-teknik penulisan apa yang bisa digunakan, atau siswa juga dapat melihat contoh cerita-cerita pendek yang sudah populer di kalangan anak-anak. Langkah keempat yaitu siswa kembali kepada kelompok problem-based learning awal untuk melakukan tukar informasi, pembelajaran teman sejawat, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Misalnya, siswa kembali berkumpul dalam kelompok untuk berdiskusi tentang masing-masing temuan mereka dan saling berbagi ide, serta mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara menulis cerita pendek yang lebih menarik. Yang kedua yaitu siswa bekerja sama untuk menulis cerita pendek yang menarik berdasarkan temuan mereka. Mereka dapat mencoba berbagai teknik penulisan, mengembangkan karakter, dan merancang alur cerita. Langkah yang terakhir yaitu siswa dibantu oleh guru melakukan evaluasi berkaitan dengan seluruh kegiatan pembelajaran. Misalnya, setiap kelompok mempresentasikan cerita pendek yang telah mereka tulis kepada seluruh kelas. Mereka dapat menjelaskan alur cerita, karakter, dan teknik yang digunakan. Guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi cerita pendek yang telah ditulis. Mereka dapat merenungkan apa yang telah dipelajari selama proses ini, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan keterampilan menulis mereka. Baiklah, sekian video tentang skenario pembelajaran menggunakan pendekatan problem-based learning. See you next video guys. Terima kasih. Bye.